Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video ini saya buat guna pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamka Habibi. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu riba dan juga transaksi yang dilarang dalam Islam. Kenalkan, saya Nur Eka Diah Safitri dengan NIM 212111213. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian riba. Secara etimologi, riba memiliki arti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Sedangkan riba menurut ilmu fikih memiliki arti yaitu suatu tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak tanpa imbalan tertentu. Dan pengertian riba secara umum yaitu tambahan dalam bentuk jual beli ataupun kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara batil. Setelah kita bahas pengertian dari riba, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba yang kita bahas kali ini ada dua, yaitu riba nasi'ah dan juga riba fadl. Riba nasi'ah yaitu tambahan pokok pada kegiatan pinjam-peminjam yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang sebagai bentuk kompensasi atas tangguhan yang diberikan. Lalu yang kedua untuk riba fadl yaitu merupakan tambahan pada salah satu dari dua pengganti atau kerap kali dikenal dengan jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang dibersamakan dengan tambahan. Lalu materi selanjutnya yaitu ada jenis barang ribawi. Jenis barang ribawi adalah barang yang dapat mengakibatkan adanya riba jika terjadi kelebihan dalam pertukaran. Barang ribawi itu bisa berupa emas, perak, bahan makanan seperti gandum, kurma, dan juga garam. Lalu, riba dalam perspektif non-muslim. Konsep riba telah lama dikenal dan banyak mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Riba bukan hanya sebatas dalam agama Islam saja, tapi juga dibahas dari berbagai kalangan agama. Faktor pendukung perkembangan riba atau bunga uang yaitu jiwa materialisme pada awal tumbuhnya revolusi industri di Eropa. Pandangan sebagian kalangan ekonomi bahwa bunga yang sedikit itu adalah biaya administrasi. Lalu selanjutnya juga ada pandangan para ekonom bahwa sedikit bunga tidak bertentangan dengan norma moral dan bukan merupakan eksploitasi atas sesama manusia. Lalu ada juga pengaruh Yunani yang menguasai lembaga keuangan saat itu. Lalu untuk hukum riba sendiri, pelarangannya sudah jelas dan ditegaskan keharaman dari riba dalam Al-Quran dan juga hadis. Lalu untuk hukum bunga bank, sama halnya dihukumi dengan hukum riba, karena praktik riba saat ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sudah sering kita lakukan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada haram lizatihi dan haram lighairi. Haram lizatihi yaitu unsur dari zat atau bendanya yang pada dasarnya memang sudah haram dari sananya, seperti contohnya darah, daging babi, dan segala jenis binatang buas lainnya. Lalu untuk yang haram lighairihi yaitu haram tapi bukan dari zatnya yang haram, melainkan dari cara memperolehnya. Contohnya binatang yang pada dasarnya dia halal, namun ketika penyembelihannya tidak menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi haram. Lalu ada juga makanan halal yang bisa menjadi haram karena apa? Karena seperti kita mengambilnya dengan cara yang batil atau yang mencuri. Lalu baik, materi yang selanjutnya yaitu ada akad yang tidak sah.
Pengertian akad secara bahasa memiliki artian mengikat, menyimpulkan, menggabung. Sedangkan pengertian akad secara istilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri. Akad yang tidak sah merupakan perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan juga syaratnya sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Adapun akad yang tidak sah itu ada dua, yaitu yang pertama ada akad batal dan juga ada akad yang fasad. Yang pertama yaitu akad yang batal. Ada beberapa hal yang menjadikan sebuah akad itu batal atau berakhir, yang salah satunya yaitu apabila salah satu pihak telah menyimpang dari sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 7. Dan yang kedua yaitu ada akad yang fasad. Akad yang fasad atau rusak telah dijelaskan oleh Imam Hanafi sebagai akad yang cacat sebab ada yang menyalahi aturan syara sehingga menjadikan salah satu pihak membatalkan atau fasad akad tersebut. Contohnya seperti barang yang diperdagangkan itu dipandang harta oleh syara, namun karena akadnya terdapat cacat seperti adanya gharar, maka akad tersebut menjadi rusak. Beda halnya dengan jika akad itu dipandang batal karena memang alasannya tidak boleh diperjualbelikan, seperti halnya khamr atau minuman keras yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dan juga materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata yang ada dan juga segala hal yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.